Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kusuma dari Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang paket pelayanan awal minimum atau yang disingkat dengan PPAM, kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari PPAM ini, yang mana PPAM ini bertujuan untuk sebagai panduan teknis bagi subkluster kesehatan reproduksi dalam mengkoordinasi ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi di lapangan pada krisis kesehatan. Lalu biasanya sasaran dari PPAM ini biasanya ada penanggung jawab kesehatan reproduksi atau kesehatan keluarga. Lalu ada penanggung jawab penanggulangan krisis kesehatan di tingkat pusat dan daerah. Lalu ada BNPB maupun BPPD. Lalu ada TNI, Polri, rumah sakit, puskesmas, institusi pendidikan. Lalu juga ada lintas program dan sektor. Lalu ada tenaga kesehatan dan konselor lapangan serta organisasi profesi. Misal ada LSM serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Kita juga harus tahu apa itu krisis kesehatan. Krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan atau berpotensi bencana. Untuk tahapan kegiatan krisis kesehatan itu ada 3. Yang pertama ada praksisi kesehatan, yang kedua tanggap darurat krisis kesehatan, lalu ada pasca krisis kesehatan. Saya akan berfokus menjelaskan tentang komponen dan waktu pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi. PPAM terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, mengidentifikasi koordinator PPAM kesehatan reproduksi. Yang kedua, mencegah dan menangani kekerasan seksual. Yang ketiga, mencegah penularan HIV. Yang keempat, mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal. Yang kelima, yaitu merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan dasar ketika situasi stabil pasca krisis kesehatan. Komponen yang pertama yaitu ada mengidentifikasi koordinator subkluster kesehatan reproduksi atau PPAM, di mana kegiatannya yaitu menunjuk atau mengaktifkan seseorang koordinator untuk mengkoordinir lintas lembaga lokal dan internasional dalam pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi. Yang kedua, melakukan pertemuan koordinasi untuk mendukung dan menetapkan penanggung jawab pelaksana di setiap komponen. Yang ketiga, ada melaporkan isu-isu dan data terkait kesehatan reproduksi, ketersediaan sumber daya, serta logistik pada pertemuan koordinasi. Yang keempat, ada memastikan ketersediaan dan pendistribusian RH kit. Untuk waktu responnya yaitu yang pertama, selain melaporkan isu-isu, yang lainnya itu waktunya 1x24 jam. Untuk melaporkan isu-isu dan data terkait, waktunya 2x24 jam. Ada komponen kedua, yaitu mencegah dan menangani kekerasan seksual. Yang pertama, ada melakukan perlindungan bagi penduduk yang terkena dampak, terutama pada perempuan dan anak-anak. Waktunya 1x24 jam setelah bencana. Yang kedua, menyediakan pelayanan medis bagi korban termasuk pemberian profilaksis pasca pajanan dan kontrasepsi. Itu biasanya pelayanan tersedia 24 jam pertama setelah bencana, dan pemberian profilaksis diberikan 72 jam pasca perkosaan. Lalu yang ketiga, ada memastikan masyarakat mengetahui informasi terjadinya pelayanan medis, dukungan psikologis, lalu rujukan perlindungan dan bantuan hukum. Itu waktunya 48 jam. Lalu yang keempat, memastikan adanya jaring untuk mencegah dan penanganan kekerasan seksual. Waktunya 72 jam. Ada komponen yang ketiga, yaitu mencegah penularan HIV. Kegiatannya yang pertama, memastikan tersedianya transfusi darah yang aman. Waktu 1x24 jam. Yang kedua, memfasilitasi dan menekan penerapan kewaspadaan standar. Waktu 1x24 jam pasca bencana. Yang ketiga, pemberian profilaksis pasca pajanan, yang yaitu dilaksanakan 1x24 jam pasca bencana. Lalu yang keempat itu ada ketersediaan obat ARV, waktu 1x24 jam. Yang kelima, ada memastikan ketersediaan kondom.
itu waktunya 72 jam berkoordinasi dengan tim logistik mengenai ketersediaan alat kontrasepsi tersebut. Ada komponen keempat, yaitu mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal. Yang pertama, memastikan adanya tempat khusus untuk bersalin. Yang kedua, memastikan tersedia pelayanan yang kompeten. Lalu yang ketiga, membangun sistem rujukan untuk memfasilitasi transportasi dan komunikasi dari masyarakat ke puskesmas. Yang keempat, memastikan ketersediaan perlengkapan persalinan, misalnya kit ibu hamil, kit pasca persalinan, kit dukungan persalinan. Lalu yang kelima, memastikan masyarakat mengetahui adanya layanan pertolongan. Yang keenam, ketersediaan alat kontrasepsi yang mencukupi. Itu semua memiliki waktu 24 jam setelah bencana. Komponen yang kelima, yaitu merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan dasar ketika situasi sudah stabil. Kegiatannya yaitu mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan suplai kesehatan reproduksi. Yang kedua, mengumpulkan data real sasaran dan data cakupan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mengidentifikasi fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Yang keempat, menilai kemampuan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan merencanakan pelatihan. 4 poin tersebut yaitu peralihan dari masa tanggap darurat ke masa pemulihan. Ada juga komponen tambahan. Yang pertama, memastikan ketersediaan untuk keberlanjutan penggunaan kontrasepsi KB. Kegiatannya memastikan ketersediaan alat KB, waktunya 72 jam pasca bencana. Lalu ada kesehatan reproduksi remaja di semua komponen PPAM. Itu kegiatannya memastikan tersedianya layanan PPAM kesehatan reproduksi remaja. Waktunya sesegera mungkin sesuai dengan waktu pelaksanaan komponen. Ada logistik PPAM, yang mana logistik itu ada 3 jenis, yaitu jenis yang pertama kit individu, jenis yang kedua kit persalinan di lapangan, lalu yang ketiga kit kesehatan reproduksi serta alat dan sarana penunjang. Untuk kit individu itu biasanya berisi barang kebutuhan pribadi sesuai sasaran kesehatan reproduksi. Untuk kit persalinan di lapangan itu merupakan paket alat dan bahan habis pakai untuk pertolongan persalinan. Untuk perlu diperhatikan alat dan obat lengkap serta periksa tanggal kadaluarsa dan obat-obatan tersebut. Lalu ada kit kesehatan reproduksi. Kit ini hanya dipakai pada bencana besar, di mana banyak infrastruktur kesehatan yang rusak, tidak berfungsi, dan tidak mampu melakukan pelayanan kesehatan seperti biasanya. Biasanya kit alat kesehatan dan bahan habis pakai yang bisa digunakan di puskesmas maupun rumah sakit. Kit kesehatan reproduksi terdiri dari 3 blok, masing-masing ditunjukkan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang berbeda. Ya, penjelasan dari saya tentang paket pelayanan awal minuman PPAM kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan. Yang saya bahas adalah komponen-komponen yang ada pada PPAM tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.